Shalom Sobat STII, kembali lagi dalam program Renungan STII. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang menyembuhkan. Kisah ini terdapat di kota Damsyik, di mana Saulus berada setelah perjumpaannya yang luar biasa dengan Yesus. Kisah ini tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19. Tapi saat ini kita akan membaca ayat 17 dan 18 saja. Beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dalam cerita ini kita bertemu dengan satu tokoh, yaitu Ananias. Ananias dalam perjumpaannya dengan Tuhan, Ananias disuruh oleh Tuhan untuk pergi bertemu dengan Saulus yang pada saat itu kondisinya sedang buta. Namun teman-teman, ketika kita membaca pada ayat yang sebelumnya, ayat 4, ayat 13, kita bisa melihat seorang respon dari Ananias. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem." Ananias meluapkan emosinya. Dia tahu reputasi dari seorang Saulus. Dia tahu bahwa Saulus itu adalah seorang penganiaya jemaat. Dia tahu bahwa Saulus itu adalah seorang pembunuh, berdosa. Dia meluapkan emosinya itu di dalam ayat yang ke-13 ini. Sehingga rasa takut, gelisah, khawatir ada dalam diri Ananias. Tetapi Tuhan dengan lemah lembut memberitahukan kepada Ananias di dalam ayat ke-15, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa." Tuhan memperjelas firman-Nya bahwa Saulus adalah adalah alat pilihan. Saulus yang nantinya akan menjadi seorang yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan. Kita bisa melihat di sini ketaatan dari seorang Ananias. Dia khawatir, dia gelisah, dia takut, tetapi dia taat kepada firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia pergi menjumpai Saulus yang tercatat dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Disinilah puncak kasih yang menyembuhkan. Di ayat yang ke-17, sebuah kata yang keluar dari mulut seorang Ananias. Ananias berkata, "Saulus, saudaraku." Sebuah kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut Ananias. Yang tadinya Ananias takut, dia tahu bahwa Saulus ini adalah orang berdosa. Seharusnya yang keluar dari mulut Ananias, bisa saja Ananias berkata, "Saulus seorang pembunuh, Saulus orang berdosa, atau Saulus seorang penganiaya." Tapi yang keluar dari mulut Ananias adalah, "Saulus, saudaraku." Kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut Ananias yang menjelaskan bagaimana kasih yang sebenarnya. Ananias yang pada awalnya ditakuti dengan emosi yang, "Wah, Saulus adalah seorang pembunuh. Wah, saya takut berjumpa dengan dia. Saya takut dibunuh oleh dia." Tapi yang luar biasa, justru ketika seorang Ananias berjumpa dengan Saulus, kalimat yang keluar dari mulutnya yang secara luar biasa, yaitu, "Saulus, saudaraku." Sehingga dicatat dalam ayat ke-18, oleh karena kalimat itu, seorang Saulus pulih. Dikatakan bahwa selaput gugur dari matanya. Saulus mengalami pemulihan. Saulus bahkan mengalami transformasi, bukan hanya secara fisik saja baik, tetapi juga secara rohani. Saulus mengalami perubahan oleh karena kasih yang memulihkan. Kita bisa melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, seorang Saulus yang diubah menjadi Paulus. Paulus yang dipakai secara luar biasa, memberitakan firman Tuhan, menginjili, memberitakan nama Tuhan. Dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 hingga 19 ini, bagaimana sebuah tema kasih yang menyembuhkan, kasih yang dimulai dari ketaatan seorang Ananias, sehingga dia bisa mengatakan kepada musuhnya,
Saulus saudaraku. Di dalam cerita ini kita bisa belajar bahwa kasih yang menyembuhkan diawali oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mungkin dalam keadaan kita saat ini banyak orang yang kita benci, banyak orang yang telah melakukan banyak kesalahan kepada kita, sehingga kita mungkin ogah untuk mengasihi mereka. Mungkin kita tidak mau lagi berteman dengan mereka. Tetapi oleh perenungan kita pada saat ini, kita diajarkan bahwa kasihanilah mereka. Mungkin itu adalah firman Tuhan dalam diri kita, bahwa kita harus mengasihi mereka. Dalam kisah ini kita bisa jelas melihat bahwa kedua tokoh ini mengalami perubahan, mengalami kasih yang memulihkan. Saulus pulih dari kebutaannya, begitu juga dengan Ananias. Dia pulih dengan emosinya. Yang awalnya dia berprasangka buruk kepada seorang Saulus, dia mengatakan bahwa Saulus itu adalah seorang pembunuh. Tapi pada akhirnya dia mengatakan bahwa Saulus adalah saudaraku. Kasih yang menyembuhkan bukan hanya mengubah orang lain, tetapi juga mengubah hati kita. Ketika Ananias mengulurkan tangan kepada Saulus, sebenarnya Tuhan juga menyembuhkan hati Ananias dari rasa takut dan benci. Kasih yang kita berikan seringkali menjadi kesembuhan bagi diri kita sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan bisa memberkati kita semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami. Ajarlah kami untuk mengasihi orang lain, sehingga kami bisa mengalami kasih yang menyembuhkan. Baik orang lain maupun kami sendiri bisa mengalami kasih yang menyembuhkan, kasih yang luar biasa. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan terus berbicara dalam hati kami, sehingga kami bisa mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk setiap hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.